Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat yang malam hari ini telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara rutin kita tentang sharing wakaf peradaban, kuantum wakaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza matal insan wa fi riwayah idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Amma ba'du, alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini, di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan untuk malam ini mempersiapkan yang terbaik untuk akhirat kita. Kita tidak pernah tahu ya, mudah-mudahan malam ini adalah malam terbaik di mana kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pikiran kita ya, untuk apa? Untuk mempunyai sebuah amalan yang itu akan menyelamatkan kita nanti dari siksa kubur ya, menyelamatkan kita dari siksa api neraka, yaitu amalan wakaf. Untuk itu agar pertemuan malam hari ini Allah berkahi, Allah berikan taufiknya, hidayahnya, ilmunya kepada kita semua. Mari kita hadirkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan ilmunya, berikan tambahan iman, berikan kepada kita hidayah ya untuk senantiasa istiqomah ya sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna du'aana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, berilah taufik hidayahmu kepada kami ya Allah, berikan ilmu kepada kami, tambahkan iman kepada kami. Allahumma ya Allah, berkahi hidup kami. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semua, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita insya Allah akan membahas satu tema ya tentang perwakafan. Tema yang kita ambil di malam hari ini adalah ya, wakaf haruskah dibicarakan hari ini gitu ya. Oke, saya akan sharing materi kita ya. Materi ini dibuat untuk memudahkan kita memahami bagaimana kita memahami sebuah konsep tentang kuantum wakaf ya, dan kenapa kita perlu berwakaf di malam hari ini ya. Baik. Ya. Tema kita adalah wakaf ya, haruskah dibicarakan hari ini? Yaitu pertanyaannya ya. Kira-kira teman-teman gimana? Ya, Bapak Ibu semua yang hadir, perlukah kita bicara wakaf hari ini? Gitu ya. Karena ketika kita ajakin berwakaf ya, sebelumnya perkenalan dulu nih. Ini ada ta'aruf ya. Ta'aruf ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Perkenalan ya. Tugas kita, kami sebagai sahabat kuantum wakaf adalah senantiasa memberikan edukasi ya, literasi tentang perwakafan kepada masyarakat, kepada umat secara berkelanjutan ya. Dan tujuannya apa? Untuk membantu setiap orang, setiap keluarga punya amal jariah wakaf ya, yang itu akan membantu siapapun kita menambah timbangan amal kita nanti
ya amal kebaikan kita di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi pertanyaan kita adalah ya haruskah kita ngomongin wakaf hari ini ya? Kenapa kita ngomongin wakaf hari ini? Ya apa pentingnya membahas wakaf hari ini bukan nanti-nanti? Karena bagaimanapun ya ketika kita mengundang, mengajak ya, minta waktu untuk sharing wakaf, perwakafan ini apa ya, orang lebih senang ketika diajakin ngomongin peluang bisnis gitu ya. Ini ada peluang bisnis nih, ada peluang income, peluang tambahan, bisnis sampingan dan seterusnya itu orang tertarik gitu ya. Oh ini ada lagi diskon, ini ada lagi tawaran-tawaran makanan, minuman atau apalah, itu orang lebih tertarik gitu ya. Tapi kalau ngomongin wakaf ya, ngundang wakaf ya, untuk mengundang wakaf orang itu nggak gampang. Ya, untuk mendengarkan sharing kita tentang wakaf ini juga tidak mudah gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena tidak semua orang menganggap wakaf ini penting, ya. Kenapa itu terjadi, gitu ya? Ya, umum lah, anggapan orang-orang pada umumnya ya. Jadi wakaf itu kan kalau sudah mampu, kalau kita ini sudah ada kemampuan, itu sering banget ya. Saya ketemu beberapa orang itu ketika diajak tentang ngomong wakaf, ngapain sih ngomong wakaf sekarang? Kan wakaf itu kan sunnah, gitu ya. Dilakukan alhamdulillah, nggak dilakukan juga Allah nggak mewajibkan apa-apa kok. Kalau kita nggak ada kemampuan, belum ada rezeki, ya belum ada apa namanya kelebihan harta, ya wakaf mah nggak perlu gitu ya. Nah, ini ada anggapan seperti ini gitu ya. Ya, karena dia belum tahu di balik wakaf itu fadilahnya seperti apa. Nah, inilah perlu untuk terus diberikan edukasi gitu ya. Oke, wakaf nanti aja. Wakaf itu kan buat orang yang sudah tua, ya, yang mereka itu butuh persiapan nanti kalau mereka tiba-tiba meninggal dunia, gitu ya. Nah, mereka butuh amal yang akan nanti membantu mereka dalam kubur. Ini omongan ini agak aneh sebenarnya gitu. Tapi ada nggak ngomong begitu? Ada. Ya, ada loh orang ngomong begitu. Jadi seakan-akan dia itu hidupnya masih lama, gitu ya. Ini buat orang yang udah 50, 60 ke atas ya, mereka butuh wakaf. Yang masih merasa muda gitu ya, yang masih 30, 20, 25, kayaknya ya, Allah alam nih dengan teman-teman yang hadir di sini apakah punya prasangka yang sama? Aduh, saya belum butuh wakaf. Saya kan hidup saya masih 20 tahun lagi, masih 30 tahun lagi. Jangan dululah mati cepat gitu ya. Nah, yang ketiga juga nih ya. Ini ungkapan juga saya mah belum 40 gitu ya. Jadi kalau belum 40 itu masih boleh maksiat katanya gitu. Ini bahaya juga gitu ya. Karena kesadaran orang itu kalau udah 40 tahun itu kesadaran untuk menyiapkan akhirat itu sudah ada gitu ya. Nah, tapi kalau udah 40 belum ada kesadaran buat akhirat ini bahaya gitu ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah menggambarkan gitu ya. Falamma balu arba'ina sana. Ketika orang itu sudah sampai 40 tahun gitu ya. Dia itu sudah berdoa ya untuk apa? Untuk diberikan taufik hidayah untuk dalam ketaatan. Tetapi kalau udah 40 tahun masih belum ya ada kesadaran untuk taat kepada Allah, untuk mempersiapkan akhirat ini bahaya. Dikhawatirkan ya wafatnya matinya su'ul khatimah gitu ya. Nah, ini penting kita ya yang malam hari ini sudah 40 tahun gitu ya. Saya bukan menakut-nakuti ya, tetapi penting banget kita mempersiapkan buat akhirat kita. Ya, apalagi orang yang diberi umur 2 kali ya. Ada di antara teman kita ini ya, Pak Hengki terutama ya, itu bagaimana rasa ya diberikan kehidupan lagi setelah kena Covid itu kan kesadaran, keinginan, semangat untuk menyiapkan akhirat itu tuh lebih gitu ya. Saya rasa lebih dari sebelumnya. Maka memberi motivasi semangat pada kita untuk jangan lalai dengan kehidupan dunia ini. Nah, jadi orang yang beranggap bahwa wakaf itu nanti-nanti aja belum tua, apakah tepat seperti itu gitu ya? Apakah jatah usia kita masih lama, masih panjang ya? Nah, coba teman-teman lihat di handphone kita ya. Di handphone kita kemudian di Facebook ya, itu kan ada WA grup ya, ada berita-berita. Berita apa yang paling banyak yang kita dengar ya 2 minggu ini, seminggu ini, sebulan ini, 2 bulan ini, setahun ini ya. Itu saya baru lihat tadi tadi siang update dari eh, gubernur kita, Pak Anies Baswedan. Saya mau cerita sedikit sini, ya. Ini fotonya sempat saya ambil, cuma belum saya masukkan ke sini, ya. Teman-teman boleh buka nanti. Yaitu setelah saya melihat gambar itu, saya berpikir apa ya? Edukasi kita ini tidak boleh berhenti, gitu ya. Karena kenapa? Mengerikan. Ya, mengerikan sekali ini ya, ini teman-teman ya. Saya buka handphone saya nih. Jadi ini foto dari Pak Anies ini sepanjang ini, kelihatan nggak ya? Kira-kira ya. Nah, itu gambar ya, Bu ya. Jadi blok makam syuhada, blok makam bagi yang wafat selama Covid sejak Maret 2021. Itu ya Allah dari ujung ke ujung.
Nanti teman-teman boleh buka di Facebooknya Pak Anies Baswedan ya. Yang satu lagi ini, blog makam Santo Yosef Arimatea. Ya, blog makam ini khusus untuk yang meninggal dari orang-orang Nasrani ya, dari orang-orang non Muslim. Ini salib semua nih kuburannya nih, gitu ya. Ini juga banyak juga gitu ya. Karena kena Covid sejak 2021. Artinya apa? Ya. Kita nggak tahu ya, teman-teman semua. Saya ya nggak tahu ya. 2 tahun lagi lama kali ya. Mungkin 2 minggu, 3 minggu ke depan kita nggak tahu kan. Nggak ada yang tahu kita ini ya. Kalau hari ini kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga Allah menerima ibadahnya, semoga husnul khatimah, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan dikumpulkan ke surga, itu ucapan-ucapan sering kita ucapin tuh, ya. Apalagi sekarang sudah ada stiker-stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu paling sering tuh kita lakukan gitu ya. Nah, artinya apa? Poinnya yang saya kuatkan hari ini ya. Artinya bahwa kain kafan kita itu semuanya sudah disiapin. Tidak ada satu orang pun di malam hari ini yang hadir Zoom kecuali kain kafannya sudah siap, ya. Kecuali kain kafannya sudah ditenun, ya, dan tinggal menunggu kapan kain kafan itu dibalutkan ke tubuh kita semua, ya. Kapan kita akan menyusul, ya, orang-orang yang telah Allah panggil, ya. Berbahagialah para ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, dai-dai kita, guru-guru kita yang telah memiliki amal jariah, memiliki ilmu yang diajarkan untuk umat, ya. Mereka punya pesantren, mereka punya ilmu, mereka punya wakaf, berbahagialah mereka. Ya, karena mereka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kenikmatan di alam kubur, ya, dan kenikmatan nanti di surga bersama Nabi ya Muhammad SAW dan para syuhada dan orang-orang saleh. Bagaimana dengan kita? Ya. Maka hari ini kita bicara wakaf adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan, ya, yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia sungguh telah beruntung. Ya. Ketika kita bicara surga dan neraka, apa yang kita rasakan? Ya. Apakah kita pede bahwa kita akan masuk surga? Ya, apakah kita merasa siap ya dengan siksa neraka? Ya. Orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka ya dan diberikan nikmat masuk dalam surga, inilah orang-orang yang beruntung. Lah, kita mau masuk surga dengan apa? Ya, kalau kehidupan dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kita masih santai, ya. Kita masih sering tidur, subuh telat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran masih jarang. Ya, masih ngomongin orang. Lisan kita aduh, ya. Dunia ini memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Kita cari kesenangan hidup di dunia, ya, sedangkan kematian menunggu kita. Ya, ini tazkirah bukan buat siapa-siapa tapi buat saya sendiri, ya, teman-teman. Ya, ingat. Ya, setiap orang kita akan menempati sebuah lubang kubur seperti ini. Ya, kita semua mendekat ke dalam liang kubur. Ya, maka persiapan apa yang kita bawa? Berapa banyak sholat yang sudah kita siapkan? Ya, berapa banyak sedekah yang kita lakukan? Betapa banyak sujud rukuk kita di malam hari? Berapa banyak tilawah Al-Quran yang kita khatamkan setiap hari? Ya, nah kalau kita nggak punya bekal, kita mau bawa apa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, karena kita semua akan menjadi calon mayit, ya. Ini Pak Fauzi ini yang sering disebut calon mayit ini, ya. Kita semua adalah calon mayit, ya, camat calon mati, ya. Hanya amal kita lah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita akan diselamatkan. Dan keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia itu adalah berwakaf. Fayaqul, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mereka berkata gitu ya, dengan menyesali, wahai Tuhanku, ya Rabb, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sekejap saja, ya, sebentar saja. Fa asaddaqa, fa, ada kata fa di situ dalam bahasa Arab, ya, maka langsung, ya, enggak panjang pikir, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Ya, sedekah, ya, ini sedekah yang jariah, ya, sedekah wakaf, ya, walaupun sedekah biasa juga boleh, ya, tetapi sedekah yang mengalirkan pahala terus adalah sedekah wakaf. Wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang yang soleh.
Nah, dari ayat ini kita coba ambil satu makna. Kita tadaburi bersama di malam hari ini, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia, ya, itu untuk bisa berwakaf, ya, bersedekah. Lalu kenapa orang yang masih hidup diajak ngomongin wakaf itu nggak peduli? Mengundang orang berwakaf juga tidak ada semangat. Ya, padahal wakaf ini adalah kebutuhan orang-orang yang saat ini berada di alam kubur. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Ya karena Allah yang berfirman. Ya, shadaqallahul azim. Allah benar dengan segala firman-Nya. Ya. Keinginan orang yang telah mati itu bisa berwakaf. Lalu kenapa orang yang hidup ini cuek dengan wakaf? Ya, berat menyisihkan 10.000 untuk punya wakaf. Berat. Seakan-akan nunggu duit itu ada nantinya. Duit itu nggak akan pernah ada kalau memang tidak ada keinginan. Nantilah kalau income naik sedikit. Kapan mau naik? Justru dengan berwakaf income akan naik. Nah inilah tadabbur kita di malam hari ini ketika orang-orang yang telah meninggal dunia itu pengen berwakaf. Seharusnya orang-orang yang masih hidup ini ya bersegera ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannah, dan surga. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Tetapi masih males untuk menyiapkan wakaf. Masih berpikir 1000 kali. Aduh, nanti gimana? Aduh, nanti begini dan seterusnya. Padahal keinginan terbesar yang telah meninggal dunia adalah berwakaf. Ya. Nah, kalau sudah dalam kubur, ya, ini Utsman aja menangis. Satu ketika Utsman melewati kuburan diceritakan oleh Hani, ya, yang dulu adalah seorang budaknya, ya. Utsman menangis sampai basah jenggotnya. Artinya menangisnya tuh dengan sangat deras sekali, ya. Sampai basah jenggotnya. Lalu ditanya, wahai Utsman, kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Ya. Utsman mengatakan, aku ingat perkataan Rasulullah SAW, ya. Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awwalu manazilil akhirah, adalah rumah pertama dari tempat persinggahan akhirat. Fa in naja minhu, barang siapa yang selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, tidak diselamatkan Allah, ya, disiksa, dihimpit, kuburan menjadi jurang-jurang api neraka, tidak ada yang menemani amalnya di dalam kubur, ya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka ya setelahnya ya akan lebih berat bagi orang tersebut. Artinya apa? Ya, ketika setiap orang diantar ke kubur, kalau saat ini banyak orang diantar ke kubur dengan pakaian putih-putih, ya, dengan protokol kesehatan, ya, ketika mereka semua pulang, ya, pengantarnya pulang, hartanya pulang, kendaraannya pulang, siapa yang menemani? Amalnya. Lah kalau amalnya nggak ada, apa yang mau dibanggakan? Sholat masih malas, masih telat. Baca Quran nggak ada. Hafal Quran jauh. Sedekah pelit. Wakaf, mikir panjang. Maka apa yang bisa menemani kita dalam kubur? Maka bagian dari kita sebagai seorang sahabat suat kuantum wakaf, ya, harus semangat. Ya apa? Orang-orang yang kita ajak berwakaf tuh mereka akan sangat bahagia dan bersyukur. Kebayang kita. Ya orang yang dapat klaim aja itu bahagianya ketika dia dapat klaim biaya rumah sakit sampai 1 miliar bebas, itu bahagianya. Ya. Keluarganya meninggal, dapat uang santunan meninggal dunia, itu betapa bahagianya. Apalagi kalau nanti dengan wakaf itu dia selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka, itu dia akan mencari kita. Ya, ya Allah selamatkanlah si fulan, si fulan, si fulan, tolonglah dia karena sebab dia aku berwakaf, dan dengan wakafku aku kau selamatkan dari siksa kubur, dari siksa neraka. Ya Allah selamatkan dia. Karena berkat dialah aku berwakaf dan aku selamat. Maka energi wakaf ini harus kita bawa, teman-teman. Semangat syiar wakaf.
Ya karena itu akan menyelamatkan banyak orang dari siksa kubur dan menyelamatkan kita ya dari siksa kubur dari siksa api neraka. Ya, maka bersegeralah, bersemangatlah. Ya, tantangannya berat mengajak orang berwakaf, tidak gampang. Ya, karena orang lebih suka membeli makanan, membeli minuman, membeli kendaraan, membeli rumah, ya menabung untuk kehidupan dunia, untuk akhirat. Ya, setan akan menakut-nakuti. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Jangan sedekah, nanti kurang buat biaya ini. Janganlah berwakaf, nanti kurang buat ini. Janganlah ikut program kuantum wakaf, nanti kurang buat ini. Janganlah ambil wakaf, nanti kurang buat ini. Asyaitanu ya'idukumul faqrah. Apakah kita kalah ya dengan godaan syaitan? Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, disampaikan oleh Utsman, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru aqza'u minhu." Tidaklah aku melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan kecuali kuburan. Kalaulah Rasulullah SAW sangat ngeri, sangat takut dengan pemandangan kuburan dan siksa kubur, kenapa kita masih bisa tertawa, masih bisa santai, masih bisa berleha-leha untuk tidak menyiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi siksa kubur dalam himpitan tempat yang sangat gelap. Na'udzubillah min dzalik. Maka saat kita sudah di alam kubur, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan apapun kebaikan kecuali ada 3 hal kebaikan yang bisa mengalirkan terus pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia. Dalam riwayat, "Idza matal insan," apabila manusia meninggal dunia, "inqata'a amalu," putus semua amalnya, putus semua amalnya. Illa min thalathin, kecuali 3 aja. Artinya, yang mengalir terus pahalanya itu cuma 3 aja. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu. Kita bukan ulama. Kita manusia biasa. Kita bukan guru-guru yang punya ilmu yang banyak mengajarkan umat, punya jamaah. Kita bukan habib. Ya, yang banyak pengikutnya, mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang dipakai mereka untuk beribadah, sholat, membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan seterusnya. Membacakan wirid, zikir, dan seterusnya. Kita ini banyak dosa. Banyak khilaf, banyak lalai. Ya. Maka amalan wakaf inilah yang akan nanti yang akan ditunggu-tunggu oleh siapapun yang telah meninggal dunia. Ya. Kalau kita bicara tentang au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Seberapa manfaat kehidupan kita untuk orang lain. Ya. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Siapa di antara kita yang hari ini sholat isya tadi, setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma firli dhunubi, ya Allah ampuni dosa orang tuaku, ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang tua, warhamhuma ya Allah, sayangi mereka. Ataukah kita langsung ambil handphone, ya, kita buka WA, ada IG, ada macam-macam kita buka. Kita lupa mendoakan orang tua kita. Seberapa sering anak-anak mendoakan orang tuanya? Ya. Belum lagi kalau ya, ada beberapa jamaah kemarin juga cerita, Ibu Dini di antaranya anaknya 3 meninggal. Ibunya usia 73 tahun masih hidup. Ya. Dan adakah jaminan anak-anak kita solih semua nanti mendoakan kita? Artinya kita jangan berharap amal kita itu dari orang lain. Maka kita yang perlu mempersiapkan diri melalui wakaf ini. Ya, mudah-mudahan. Sekali lagi, namanya mudah-mudahan ya. Didoakan oleh anak kita, ada ilmu kita yang bermanfaat, ya. Dan mudah-mudahan kita punya amal jariah yang itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat umat dan itu akan menambah berat timbangan pahala kita di akhir kelak. Maka sedekah jariah ini adalah amal berupa wakaf, ini adalah bekal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh siapapun, ya. Setelah orang itu meninggal dunia. Karena amal jari wakaf ini akan terus mengalirkan pahala dan akan menambah berat timbangan amal seseorang bagi yang melakukannya ketika dia hidup di dunia. Ya, ketika kita masih hidup di dunia kita melakukan amal jariah wakaf. Nah, ketika kita di dunia ini berapa lama sebenarnya kita hidup? Ya. Kalau boleh jujur teman-teman kita ya, teman-teman saya ya, yang meninggal itu udah banyak. Jadi saya punya grup
namanya Khirrij ya, alumni-alumni Jami'ah Islamiyah Madinah. Ya. Eh, rombongan di saya itu ya, itu ranking satunya namanya Abdullah Juma'i Ali ya, anak dari Yaman, meninggal ya. Ranking duanya namanya Kalim ya, dari Nepal, meninggal ya. Meninggal karena Covid ya. Mereka itu masih muda-muda, orang-orang pinter ya, ulama-ulama di negerinya mereka ya. Arti kan seusia saya ya, 39 tahun, masih muda, belum 40. Itu mereka udah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa lama kita hidup di dunia? Selama-lamanya 100 tahun, enggak lama. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60-70 tahun. Ya. Kalau kita hubungkan dengan kondisi Covid, banyak sekali ya. Ustadz Mu'in 56 tahun ya. Ustadz kita yang meninggal ini 50-an tahun yang meninggal. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Belum lagi teman-teman kita ya kan. Artinya apa? Hidup dunia ini cuma sementara. Ya. Kita harus jujur. Ya, kita mengejar dunia. Mengejar pengen mobil mewah, ya, pengen punya ini itu, punya ini itu, tapi kita lupa menyiapkan wakaf. Ya. Ini bahaya. Ya, karena semuanya akan ditinggalkan ya. Semua akan menjadi milik orang lain ya. Kecuali itu mau dibawa. Kendaraan mau dibawa, wakafin. Uang mau dibawa, wakafin. Tas-tas branded mau dibawa, wakafin, jual, wakafin. Ya, tabungan kita mau dibawa, wakafin. Karena kalau nggak diwakafin akan diperebutkan atau menjadi haknya ahli waris. Ya. Nah, berapa lama hidup di akhirat? Hidup di akhirat itu selama-lamanya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Selama-lamanya ini tanpa batas. Ya, selama-lamanya. Ya, ada 110 ayat ya dalam Al-Qur'an. Kata-kata khalidina fiha abada, khalidan fiha abada dan seterusnya itu ya, kekal mereka selama-lamanya. Apakah kekal di surga atau di neraka? Wallahi, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Ya. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, ya, tidaklah dunia yang dibandingkan akhirat kecuali hanyalah seperti seorang, ya, yang mencelupkan jarinya ke laut, ya, lalu mengangkat jari tersebut, lalu lihatlah apa yang tersisa dari jarinya itu, ya. Sangat kecil sekali dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, tidak sebanding. Ya, tidak sebanding kebahagiaan hidup dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Ya, maka Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ini adalah seorang mufti ya di Arab Saudi. Ya, seorang ulama besar ya mengatakan, "Ad-dunya mazra'atul akhirah. Fa idza lam yadra' fiha li akhirati faqad khasiraha wa khasira akhiratu." Dunia ini adalah ladang akhirat. Barang siapa yang tidak menanam ketika dia masih di dunia untuk akhiratnya, maka sesungguhnya dia telah merugi untuk akhiratnya. Ya. Nah, Umar bin Khattab mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, sebelum engkau ditimbang amalmu. Ya. Maka di malam hari ini mari bersama-sama kita renungkan diri kita. Sudah berapa banyak bekal yang sudah kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok tiba-tiba kita meninggal, ya. Dosa kita sudah kita sempat bertaubat darinya atau belum? Ya. Dosa ini kalau susah ya. Dosa ini kita nggak bisa menghitungnya, sudah terlalu banyak dosa yang pernah kita perbuat. Maka apakah kita bisa tertawa ya ketika meninggal dunia dengan membawa dosa dan amal yang masih sedikit ini? Nah, maka disinilah kita perlu bicara tentang wakaf. Ad-dunya mazra'atul akhirah wa khairul budhuri al-yaum al-waqaf. Dunia ini adalah ladang akhirat, sebaik-baik bibit tanamannya adalah wakaf. Itu. Ya, ini perkataan dari ulama ya, bahwa sebaik-baik bekal yang kita tanam untuk persiapan kita, kehidupan kita di akhirat adalah dengan mempersiapkan amal jariah wakaf. Nah, wakaf itu apa? Ya. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda ya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu.
sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan umat menurut syariah. Jadi menyerahkan sebagian saja harta kita itu, ya. Dibanding nikmat Allah yang begitu banyak, kita diminta sedikit aja, ya. Menyerahkan harta untuk Allah, untuk dimanfaatkan untuk umat. Pun kalau kita menyadari harta itu bukan milik kita, ya, bukan punya kita harta itu. Harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita itu cuma diminta kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dimanfaatkan, dimaslahatkan untuk umat. Nah, maka ada istilah namanya wakif, orang yang berwakaf, ya. Kemudian mauquf. Mauquf itu adalah harta yang diwakafkan, kemudian mauquf alai adalah pihak nanti akan menerima manfaat dari wakaf, ya. Kemudian ada namanya nazir, yaitu lembaga yang akan mengelola dari wakaf, dan ada nama ikrar wakaf. Inilah yang membedakan antara sedekah biasa dengan wakaf. Karena wakaf ada ikrarnya, ada sirat, pernyataan, ya, bahwa apa yang kita miliki tersebut, ya, dari nilai tunai, dari uang, ya, kita berikan kepada lembaga yayasan tertentu untuk dimanfaatkan, ya, untuk digunakan untuk kepentingan umat. Itu namanya wakaf. Nah, sedikit kita memperkuat semangat kita, energi kita, ya. Dengan mengetahui kekuatan wakaf ini, kita bisa bersemangat untuk berwakaf. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW melakukan ibadah wakaf ini. Ya, Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, Rasulullah apa yang dia lakukan? Rasulullah membeli tanah, ya, dan tanah itu diwakafkan. Kemudian dibangun masjid, ya, yang dikenal dengan namanya Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai orang yang beriman, ya, kita akan berziarah ke Rasulullah SAW, mengunjungi beliau, ya, di masjid ini, ya, di Madinah ini, mengucapkan salam kepada beliau, salat di Raudhah, salat di Masjid Nabawi yang fadilah pahalanya 1000 kali dibandingkan salat di masjid lain. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah, ya, agar kita semua mendapatkan kesempatan berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, wakaf adalah wakaf Kuba, Masjid Kuba. Ya. Masjid ini juga dibangun dengan wakaf, ya, dengan tanah yang diwakafkan juga. Ya, dulu tanah Masjid Kuba ini ada tanah di atasnya penjemuran kurma. Ya, dulu ada namanya kurma balah. Kurma balah itu adalah kurma yang keras, ya. Itu dijemur. Buat apa? Karena waktu itu belum ada kulkas. Ya, jadi disimpan dalam waktu yang cukup lama, nanti ketika mau dimakan direndam sama air. Ya. Nah, kurma itu dijemurlah di atas sini, ya, kemudian dibangun Masjid Kuba di atasnya. Ya. Ini juga adalah masjid yang diwakafkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Fadilahnya orang salat di Masjid Kuba adalah mendapatkan fadilah pahala umrah, ya. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah yang berwakaf siapa aja? Banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua, ya, sebagian besar punya wakaf. Ya, artinya mereka meneladani Rasulullah SAW dan mereka berwakaf. Di antaranya adalah wakaf kebun kurma milik Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, berwakaf kebun kurma yang ada di Khaybar. Kemudian ada wakaf sumur Utsman bin Affan yang dikenal dengan nama sumur Raumah, ya. Sumur Raumah ini apa? Ya, ini sumur yang suatu ketika, ya, ceritanya boleh kita ulang-ulangi lagi karena kisah ini akan berikan semangat kepada kita bagaimana Utsman, ya, adalah orang yang sangat ringan. Ya, Utsman adalah orang kaya dan benar-benar kaya, the real, the man, ya, orang-orang yang kaya. Pada waktu itu Rasulullah menyampaikan, barang siapa di antara kalian, ya, yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka, ya, saya minta untuk di antara kalian yang bisa membebaskan sumur tersebut, ya, karena sumur ini pada waktu itu milik orang Yahudi, ya, yang airnya banyak, ya, sedangkan tempat lain airnya kekeringan. Nah, kemudian dengan negosiasi Utsman menawarkan, ya, untuk membeli sumur ini, ya, berapapun harga siap Utsman bayar, ya. Kemudian orang Yahudi ini, ya, menawarkan kepada Utsman, Utsman, kamu boleh beli, ya, tetapi separuh saja. Separuh seperti apa? Ya, hari ini adalah milik kamu, besok adalah milik saya. Sehingga saya masih bisa berjualan air. Ya, oke, Utsman setuju. Nggak apa-apa. Ya, yang penting dia dapat sumur itu separuh. Ya, ketika jatah Utsman, ya, Utsman mempersilahkan seluruh penduduk Madinah, ayo ambil airnya, silakan manfaatkan airnya, ya, dan silakan simpan untuk kebutuhan kalian di hari esoknya. Akhirnya apa? Ya, tidak ada orang yang membeli air di hari berikutnya. Sampai akhirnya orang Yahudi ini kebingungan, kenapa air sumurku tidak laku? Ya, akhirnya dia datang kepada Utsman, ya, Utsman beli semuanya. Utsman beli, ya, dan dibelilah tanah yang ada di sekitar tersebut, ya, dan di sekitar sumur itu, ya, ditanami kurma, ya, kebun kurma sampai hari ini ada, ya. Kalau Bapak Ibu ke Madinah, mudah-mudahan bisa umroh bareng saya, nanti kita sama-sama lihat kebun kurma Utsman bin Affan, namanya Mazra'ah Bir Utsman di daerah Sultanah, ya, dekat dengan Masjid Qiblatain, dekat dengan kampus Madinah, ya. Kita sering ke sana, ya.
Haru kalau kita ke sana. Buah kurmanya lebat, penjaganya baik-baik. Bapak Ibu bisa mendapatkan kurma dengan kualitas terbaik. Dan sampai hari ini keuntungan kurma tersebut ya dibuatkan rekening atas nama Utsman bin Affan. Dibangunkan hotel, hasil hotel juga dikembalikan untuk kaum muslimin. Itulah kekuatan dari wakaf Utsman bin Affan. Sampai hari ini kebayang kita gimana pahalanya. Nah, apalagi sejarah kekuatan wakaf pada zaman dinasti ya Khilafah Al-Umayyah. Pada waktu itu sudah ada rumah sakit yang gratis, ya. Rumah sakit gratis, ya, mengobati sakit kusta pada waktu itu gratis, ya, dari wakaf, ya. Kalau kita tahu sekarang rumah sakit berapa, sekali masuk rumah sakit minimal, ya, minimal 10 juta, itu minimal, 25 juta, 50 juta, 360 juta, 100 juta, 800 juta, bahkan ada yang tagihnya 1 miliar, ya. Dan ini rumah sakit bisa gratis, dari mana? Dari wakaf, ya. Kemudian juga ada Masjid Jami Al-Azhar di Kairo. Ini juga wakaf dari dinasti Fatimiyah. Ya. Kemudian setelah itu ya berkembang menjadi kampus Universitas Al-Azhar ya. Nah, ini kampus tertua di muka bumi. Ya, 1000 tahun lebih usianya. Kebayang kita. Orang-orang yang berwakaf pada waktu itu membangun kampus ini ya, menafkahkan hartanya untuk wakaf ya. Orang-orang yang kuliah bisa belajar gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, makan gratis dari biaya wakaf ini, ya. Wakaf Raja Abdul Aziz, ya, punya tanah di Mekah dekat Masjidil Haram. Tanahnya disewakan, ya, silakan. Ya, akhirnya ada ya hotel-hotel mewah, ya, hotel-hotel megah, Swiss Hotel, ya, Raffles, Rutana, ya, Fairmont, ya, Zamzam, sewa nih, ya, dibangun hotel bintang 5, ya. Hasil keuntungan hotel ini untuk membiayai operasional Masjidil Haram ya untuk orang-orang yang membersihkan lantainya ya, mengangkat zam-zam menjaga keamanannya ini mendapatkan dari hasil keuntungan hotel ini. Begitu juga ya wakaf orang kaya lagi nih ya asal Aceh ya namanya Syekh Buga ya dia punya wakaf di Mekah yaitu tanah yang dia wakafkan. Nah tanah ini juga disewa ya oleh hotel-hotel seperti Hotel Ramada, Hotel Ilat Masyair. Ya sewa. Ya, hasil keuntungan sewa tanah inilah ya uangnya diberikan kembali untuk kaum muslimin, di antaranya diberikan dalam wakaf wasiatnya. Jadi ada wasiat wakafnya tertulis di sana ya untuk diberikan keuntungan hasil dari wakaf ini nanti kepada orang asal Aceh yang berangkat haji ke tanah suci. Ya, jadi mendapatkan uang dari keuntungan pengelolaan wakaf Baitul Aceh ini ya. Ini luar biasa. Nah, ini memotivasi kita. Di Indonesia juga ya Monas itu wakaf juga. Ya, wakaf sebagian besar Monasnya itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 28 kilo atau 26 kilo itu wakaf dari orang Aceh juga ya. Luar biasa. Namanya Teku Markam. Ya, kemudian juga ada tanah pembangunan Istora Senayan Jakarta itu ya. Itu juga wakafnya ada 1000 tanah, 5000 meter ya persegi wakaf dari Pak Hartono namanya. Kemudian juga gedung DPR MPR itu juga wakaf ya dari pendiri Pondok Pesantren Darun Najah. Artinya apa? Indonesia harus bersyukur ya. Ini dibangun dengan wakaf, termasuk pesawat terbang pertama yang ada di Padang atau ada di Aceh itu juga dari wakaf, dari wakaf umat Islam untuk negara Indonesia tercinta. Nah, pertanyaannya buat kita di hari ini, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau nggak kita ya sebagai orang yang beriman ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat, mencontoh orang-orang yang telah berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak sih ya kita mendapatkan kemuliaan itu? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh dong di chat ya. Tulis 3 kata aja. Ya, mau. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, yang nggak nulis, mudah-mudahan Allah mudahkan juga. Silakan ditulis teman-teman. Mau. Mudah-mudahan jadi doa buat kita semua. Masa iya kita nggak mau dapat pahala dari Allah? Ya silakan ditulis. Mau, ketik, mau. Ya, ketik semua mau. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semua mau mendapatkan fadilah. Keutamaan orang yang berwakaf di jalan Allah, meneladani Rasulullah, meneladani para sahabat. Ya, amin, amin. Silakan mau. Ya, kalau kita mau Allah mudahkan jalannya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau ada uang dari rekening teman-teman semua hari ini 500 juta. Ayo wakafin. Ya, ayo wakafin. Ada uangnya belum ada.
Ya. Gimana saya mengeluarkan 500 juta? Ada sih uangnya, ya, tapi buat bisnis, buat kebutuhan lain, buat umroh, buat haji, buat macam-macam. Ya, oke lah, ya, oke lah, nggak apa-apa. Ya, kalau memang kita belum ada uangnya saat ini 500 juta, berarti ada solusi ya. Ya, kita tabung, ya kita tabung, baru nanti kita bisa wakafin. Maka ada dua cara nih, ya, cara menyiapkan 500 juta. Nah, cara pertama kita cara menabung manual, ya, cara konvensional dengan menyisihkan 1 juta sebulan. 1 juta sebulan itu cuma 35.000 per hari, ya, kita sisihkan. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, bulan ke 500 1 juta. 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta. Artinya setelah 41 tahun 6 bulan baru bisa terkumpul 500 juta. Siapa yang jamin? Ada harapan hidup kita 41 tahun lagi. Kalau hari ini ada yang udah usia 40 tahun bisa 81. Masihkah ada usia, masihkah ada kesempatan? Ya masihkah ada harapan kita bisa berwakaf 500 juta? Ya. Kalau kita nggak bisa jamin usia kita bisa 41 tahun lagi, ya, maka ada cara. Cara yang sangat mudah, cara yang sangat bagus, ya. Cara yang perlu kita ajak umat ini punya program wakaf ini. Itu dengan cara wakaf kuantum. Ya, ini sebuah program namanya Repro Syariah Alisya, ya. Nah, disebut dengan cara kuantum. Bagaimana? Ikut daftar dalam program ini, ya, 1 juta sebulan. Kemudian kita langsung ikrar wakaf, ya, kita langsung mewasiatkan wakaf kita, ya, menjanjikan wakaf kita untuk lembaga-lembaga ini, ya, dan menyatakan ahli waris untuk bersedia, ya, untuk menjalankan amanah wakafnya. Ya, artinya sudah disetujui oleh ahli waris untuk juga menjalankan amanah wakaf ini. Kita tunjuk nazir-nazir wakaf yang sudah bekerja sama dengan kita. Wakaf Al-Azhar, Dompet Duafa, Rumah Wakaf, I-Wakaf. Ya, kemudian juga wakaf yatim mandiri, wakaf ikadi, wakaf kampung Mafirah, dan wakaf Yakesma. Ya. Lalu bulan kedua kita sisihkan lagi 35.000 per hari. Ya. Bulan ketiga kita sisihkan lagi, Bismillah, buat Allah wakaf 1 juta sebulan. Lah, tiba-tiba corona, atau kecelakaan, atau jantung, atau kanker. Sebab kematian itu kita ini nggak ada yang tahu. Ya. Kita hanya menunggu dari satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita, ya wahai, ya, Tati Sahara. Nah, ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya siapapun kita akan dipanggil, ya. Ini ada nama yang terpajang di sini. Wahai Ika Rukmana, gitu ya. Wahai Ibu Desi Fitriani, ya. Ya, boleh jadi wahai Zulhamdi. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah kita, ya. Meninggal itu langsung kepastian yang kita sama-sama tahu, ya. Wahai Ibu Mutiara, nah, wahai Ibu Maya. Ya kan? Kita semua nggak ada yang tahu. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, ya, kita sudah punya wakaf 500 juta. Kalaupun sampai Allah panggil kita bisa berwakaf 500 juta, kita langsung, ya, wakaf itu akan dikelola oleh nazir-nazir wakaf ini buat apa? Buat rumah sakit. Kalau kita pilih Dompet Duafa, ya. Buat masjid, buat pendidikan, buat mobil jenazah. Kalau kita buat Al-Azhar. Buat sekolah di daerah kepulauan, ya. Buat air bersih, ya. Buat wakaf produktif kalau kita ke rumah wakaf. Buat sumur, Menadani Usman, buat klinik ke Iwakaf, ya. Buat masjid atas nama kita ke Ikadi. Sekaligus disiapin imamnya, disiapin program pengajiannya sehingga masjid kita makmur, semarak. Masjid atas nama Ibu Nur Aini Octavia, gitu ya. Masjid atas nama Ibu Teresia, ya. Masjid atas nama Ibu Yayang, gitu ya. Dibuat masjid atas nama kita, ya. Kita bisa berwakaf masjid atau kampus, ya, atau rumah tahfidz, atau wakaf produktif ya Kesma, atau buat anak yatim, ya. Ini yatim mandiri ini adalah, ya, buat anak yatim biar mereka bisa mandiri hidupnya, ya, bisa sekolah dan seterusnya. Nah, wakaf kita bisa kita salurkan ke sana. Selanjutnya apa saja istimewanya program ini? Yang pertama adalah tenang dan tawakal. Jadi kalau kita sudah punya program ini, ya, insya Allah hati kita jadi tenang dan kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan teman-teman kita yang sudah punya program wakaf ini, ya, kalau boleh ditanya, silakan tanya mereka masing-masing. Ya, perasaan tenang, bahagia di hati itu sudah ada, ya. Artinya apa? Kalaupun Allah panggil kita,
Kita sudah punya amal jariah berupa wakaf. Yang kedua, ringan dan optimal. Kita bisa cicil kok. 10.000 sehari. Wallahi 10.000 sehari itu sangat ringan. Ya, demi Allah. Ya, tapi kita bisa berwakaf 200 juta, 500 juta bahkan. Apalagi yang masih muda-muda. Kita beli gadget aja bisa. Ya, kita beli handphone baru bisa. Ya, kita beli makanan enak bisa. Ngopi bisa. Ya. Tetapi untuk berwakaf ini butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Ta'awun dan berjamaah. Artinya program ini adalah program yang di-create ya dengan cara dihimpun dan dana tabaruk bersama dari seluruh peserta. Sehingga ada dana wakaf yang akan diberikan kepada kita berupa uang santunan. Nah, uang inilah yang nanti akan bisa diwakafkan dan diwariskan. Ya, dan juga bisa diniatkan atas nama siapa aja wakaf ini nanti. Kalau seandainya 1 miliar wakafnya. Ya, tadi yang saya share tadi ya, berwakaf 1 miliar. Ya, dia tulis nih ya. Saya kasih bacaan sedikit biar kita semangat untuk menyiapkan wakaf 1 miliar. Ya, apa kata ibunya? Ya. Wakaf 1 miliar untuk almarhum Ismail Zain bin Muhammad 200 juta, Edawita 200 juta, Vivin 200 juta, Arifianto 100 juta, Altaf 100 juta, Atoya 100 juta, Ibu Pak Edi 20 juta, Ibu Iin 20 juta, Ibu Endah 20 juta, Isdah 20 juta, Rin Afrilia 20 juta tuh. Ya, dari 1 miliar ibu ini meniatkan wakafnya untuk almarhum orang tuanya, anak-anaknya, suaminya dan kakak-kakaknya. Ya, dan saudara-saudaranya. Artinya, ya, kita pengen bareng-bareng di surga Allah Subhanahu wa taala sehingga semua kebagian pahala wakaf. Yang berikutnya adalah amanah dan berkah. Kenapa amanah? Karena kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yayasan yang terpercaya yang akan kelola dana kita buat apa? Buat rumah sakit tadi, buat pesantren, buat masjid, buat sumur dan seterusnya. Sehingga apa? Pahala kita mengalir abadi berkah. Ya. Kemudian yang kelima adalah cinta dan tanggung jawab. Nah, program ini bukti cinta kita. Ya, selain wakaf yang ada, kita juga ada warisan. Ya, jangan sampai meninggalkan keluarga kita itu nanti punya hutang. Ya, mereka butuh sekolah, mereka butuh biaya hidup, mereka butuh keberlangsungan hidup. Ya, walaupun kita sebagai pencari nafkah sudah nggak ada. Nah, inilah program ini menarik karena include dengan warisan. Nah, seperti apa programnya? Ya, jadi ini anggaplah usia 38 tahun. Ya, usia Pak Martin lah masih muda ya. Jadi 1 juta sebulan. Ya, Pak Martin ikut programnya 1 juta sebulan, ada uang 1 miliar. Dari 1 miliar ini Pak Martin buat Ibu Evi, istri tercinta dan anak-anak 550 juta ya, dan 450 juta adalah buat diwakafkan ya ke Kampung Maghfirah. Ya, maka dengan menyiapkan 1 juta sebulan Pak Martin sudah bisa berwakaf 450 juta dan warisan 550 juta. Dan ini sudah ada fatwanya. Jangan khawatir ya karena sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini tadi ya, dengan berwakaf menyisihkan 1 juta sebulan bisa berwakaf 450 juta dan punya warisan 550 juta. Nah, gimana caranya? Biar kita bisa berwakaf melalui program ini. Yang pertama, tentukan tuh nama-namanya. Orang-orang yang mau diberikan pahala ya yang diniatkan menerima pahala jariyahnya siapa aja. Jangan buat diri sendiri ya. Masa enak di surga nggak sendirian, nggak enak. Ya, di dunia aja sendirian nggak enak apalagi di surga. Maka kita niatkan ya, pahalanya nanti akan diterima oleh orang tua, mertua, anak, pasangan, kakak, adik, saudara. Ya, silakan dituliskan. Kemudian kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau jujur ya, nikmat dari kita kecil, remaja, dewasa, kuliah, bekerja, berkeluarga, punya anak, punya pekerjaan, punya mobil, punya rumah, punya aset, punya tabungan, punya barang branded. Ya, itu nikmat Allah banyak banget. Ya, lalu kita hitung berapa nilai yang pantas yang mau kita wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita siksikan 10.000 aja per hari. Per orang 10.000. Ya. Kalau saya berenam berarti 60.000 per hari. Ikhlas enggak? Ya. Nah, hitung lagi. Kalau 60.000 per hari dikali 30 hari. 1.800.000. Kira-kira ikhlas belum menjadi hak Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih berat di hati, mikir panjang lebar kali lebar, mikir lama, sehari mikir, 2 hari mikir, 3 hari mikir, seminggu mikir, sebulan mikir, untuk ngeluarin 10.000 sehari, pantas nggak sih? Ya, dengan nikmat yang Allah udah kasih selama ini kita masih berpikir panjang lebar.
Untuk akhirat yang kekal abadi kita masih pikir panjang-panjang. Sedangkan Allah udah kasih nikmat banyak banget. Sedangkan wakaf itu bukan buat Allah. Wakaf itu buat kita. Allah nggak butuh wakaf kita. Demi Allah, Allah nggak butuh wakaf kita. Demi Allah, Allah nggak butuh wakaf kita. Kita yang butuh wakaf kita. Maka 10.000 itu terlalu kecil untuk nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa persyaratannya? Ya sudah, siapkan KTP, data ahli waris, ya. Nanti kita bantu proses, ya. Kita langsung tentukan nazir wakafnya. Kemudian nanti kita bayar iuran tabarunya. Ya, insya Allah Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita niatkan. Kalau kita meniatkan aja susah, ya, bagaimana Allah bisa tolong kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita dan dalam lisan kita ucapkan. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, serta dalam meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih pahala jariyah dan meraih tiket surga bersama keluarga saya tercinta hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat lillahi ta'ala, saya akan mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah memudahkan niat ini, meridhoi niat mulia ini, ya, dan memberikan taufik untuk senantiasa berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kata Umar bin Khattab, ya, ketika dia dengan para sahabat datang kepada Rasulullah dan ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramuhum?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia di antara manusia? Kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak menyiapkan kematian dan paling siap menghadapinya. Itulah orang yang cerdas. Ya. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas tersebut. Di antara orang-orang yang cerdas yang sudah Allah pilih, ya, adalah Ibu Tia. Ya, 500 juta wakafnya. Hanya dengan 30.000 per hari Ibu Nur Syasi juga bisa berwakaf 1 miliar. Pak Yoga juga dengan usia 41 berwakaf sekeluarga 1 miliar demi berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di surga. Amin. Ibu Chandra Kirana, ya, berwakaf 2 miliar. Ya, Maulvi 750 juta, masih muda, ya, 21 tahun menyiapkan wakaf buat orang tua 750 juta. Aditya 23 tahun, ya, dari uang kerjanya yang dia dapat, dia sisihkan untuk berwakaf atas orang tuanya 1 miliar. Ada Ustadz Mardianto, ya, hari ini hadir, alhamdulillah, ya. Kemarin Ustadz Mardianto cerita, dari 5 miliar ini 4 miliarnya yang buat wakaf, ya. 1 miliarnya buat warisan, ya. Dan Ustadz Mardianto punya aset-aset lain juga buat warisannya. Tapi niat wakafnya 4 miliar, ya. Dengan 4 juta sebulan dia mau mesisihkan untuk berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada Ibu Sari, ya, berwakaf buat Kampung Maghfirah 250 juta. Ya. Ada juga Ibu Mira, insya Allah hari Rabu depan dia akan share testimoni, ya, malam Kamis insya Allah. Ya, wakaf 10 juta ke Kampung Maghfirah. Nah, ini Kampung Maghfirah sedikit, ya. Ini mencetak generasi ulama-ulama yang akan menggantikan guru-guru kita yang telah meninggal. Ya, mereka dididik di sini, ya, dengan pendidikan Islam, ya, gratis, mereka kuliahnya dari wakaf, ya. Dari biaya-biaya, ya, yang dihimpun dari infak, sedekah, dan dari bisnis yang dikelola oleh Ustadz Hatta dan keluarga besarnya, ya. Mereka kuliah gratis di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa berwakaf ke sini. Kenapa? Jelas programnya buat mendidik generasi-generasi yang akan mengajarkan Islam, ya, menjaga akidah umat, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Nah, programnya masih sangat panjang, ya. Nanti akan berdiri kampus universitas, ya, sekarang masih sekolah tinggi, ya. Universitas akan berdiri tahun 2030. Kemudian juga madrasah Tsanawiyah dan Aliyahnya untuk putri tahun depan baru akan berdiri, ya. Kemudian juga Aliyahnya masih tahun 2025. Kemudian akan mendirikan Wilbos di tahun 2040. Ini mungkin kita udah nggak ada. Ustadz Hatta sendiri mungkin udah nggak ada. Tetapi, ya, dana wakaf melalui program Quantum ini kita perlu siapkan. Kita perlu support. Ya, kita perlu mengumpulkan ratusan miliar, ya, untuk apa? Untuk mendirikan Wilbos di seluruh tanah air. Maka dengan program Quantum Wakaf inilah, insya Allah kita bisa punya amal jariyah yang mensupport program dari Maghfirah ini. Kenapa Kampung Maghfirah? Karena insya Allah kita udah tahu jelas, ya, tempat belajarnya, kemudian pengelolanya siapa, kemudian juga yang belajar siapa. Insya Allah pahala kita berkah dan kekal abadi, insya Allah. Ya, ini juga Gilang, ya, insya Allah, alhamdulillah 450 juta, ya. Ibu Mila juga 225 juta, insya Allah akan bertambah, ya.
teman-teman kita yang lain juga akan berwakaf ke kampung Mawfirah insya Allah. Nah, hidup dunia cuma 3 hari. Kemarin indah, buruk, sedih, bahagia, duka, udah nggak bisa kita ulangi. Ya, hari inilah, malam inilah, kalau memang benar-benar kita niat mau berwakaf, Bismillah, niatkan. Ya, karena kesempatan kita cuma hari ini. Ya, Allah catat sebagai amal kita. Besok kita udah digoda oleh setan dan belum tentu ada kesempatan kita untuk hidup. Ya, dari gambaran gunung es ini kita lihat ya bahwa nikmat Allah itu begitu banyak. Ya, tidak terhitung. Ya, nikmat yang kita syukuri masih sangat sedikit sekali, apalagi yang kita wakafkan, kecil sekali. Ya, inilah gambarannya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik, hidayah, agar kita semua mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah pilih menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyisihkan apa yang kita miliki untuk berwakaf di Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dan kita bersemangat selalu untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat, ya, jangan lelah, jangan berhenti, ya, untuk terus mengedukasi syiar, ya. Karena setan tidak akan pernah rela ya orang-orang berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditakut-takuti kita semua dengan kemiskinan, akan ditakut-takuti kita dengan kekurangan, ya, akan ditakut-takuti kita dengan kemalasan. Ya, maka mudah-mudahan Allah ya menjaga kita semua dan memberikan energi semangat agar kita termasuk orang-orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sta'milna, Allahumma sta'milna, Allahumma sta'milna, ya Allah pakailah kami. Ya Allah pakailah diri kami, pakailah harta kami, pakailah kemampuan kami ya Allah untuk Kau pilih kami menjadi orang yang berjuang di jalan-Mu, membela agamamu, berjuang di jalan-Mu ya Allah dan Kau ridha dengan kami ya Rabbal Alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Zur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.